Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita tidak membahas tentang Liga 2, kita akan membahas tentang peristiwa yang mengejutkan di sepak bola Indonesia. Jadi, ada remaja asal Bandung yang bercita-cita jadi pemain sepak bola sebagai penjaga gawang profesional. Ia pamit kepada keluarganya untuk mengikuti seleksi klub sepak bola. Tapi, beberapa hari kemudian, dia ditemukan ribuan kilometer dari jarak rumahnya, tepatnya di negara Kamboja. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini kasus perdagangan manusia atau ada cerita lain di baliknya? Ini layak kita bahas. Namanya Rizky Nur Fadilah, seorang anak laki-laki yang berumur 18 tahun, merupakan seorang pemuda yang berasal dari daerah Dayakolot, Kabupaten Bandung. Sejak kecil dia dikenal sebagai seorang pendiam, tapi dia punya semangat besar di dunia sepak bola. Ia bermain sebagai penjaga gawang dan bermimpi ingin menjadi pemain profesional. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, Rizky berpamitan kepada keluarganya. Ia bilang kepada orang tuanya ingin mengikuti seleksi klub sepak bola yang ada di Medan, Sumatera Utara. Keluarga pun mengizinkannya karena percaya bahwa ini merupakan langkah awal untuk menuju mimpi besar seorang anak. Namun setelah beberapa hari setelah keberangkatan sang anak, keluarganya mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Rizky Nur tidak lagi menghubungi keluarganya. Nomornya pun tidak aktif. Dan sosial media pun sunyi. Karena khawatir, keluarganya pun langsung melapor ke Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bandung pada tanggal 7 November. Mereka juga menyebarkan informasi ke media sosial, berharap ada yang tahu keberadaan Rizky. Berita kasus ini semakin besar dan menyebar ke seluruh media sosial. Berita ini sampai membuat manajemen dari PSMS Medan sempat mengklarifikasi bahwa klub PSMS Medan tidak ada mengadakan seleksi pemain. Saya lupa bilang tadi bahwa ada beberapa kabar bahwa Rizky Nur ini waktu pamitan kepada orang tuanya, dia ingin mengikuti seleksi klub dari Medan yang bernama PSMS Medan. Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi juga turun tangan dan kepolisian dari Jawa Barat ingin menyelesaikan kasus ini secepatnya. Hasil dari penyelidikan tak disangka kabar mengejutkan datang. Rizky ditemukan di negara Kamboja. Ia berada di kawasan yang dikenal sebagai pusat perusahaan online. Rizky bekerja di sana sebagai seorang scammer. Sebelumnya saya jelaskan kepada kalian yang belum tahu kalau scammer ini merupakan kerja penipuan secara daring. Bekerja secara online dan offline agar bisa menipu orang supaya mendapatkan uang dan data pribadi dari orang yang targetnya tersebut. Kalau di Kamboja, kabar-kabar pekerjaan seperti ini sudah sering kita dengar, bukan? Dugaan pun mencuat apakah Rizky Nur ini menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang atau disingkat dengan TPPO. Keluarga dan netizen pun menduga bahwa Rizky Nur ini dijebak oleh sindikat penipuan online yang kerap merekrut anak muda lewat tawaran kerja palsu. Apalagi banyak kasus serupa sering terjadi di Asia Tenggara. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Kementerian Luar Negeri dan Polda dari Jawa Barat, fakta yang ditemukan ternyata berbeda. Rizky bukan korban TPPO, ia berada di Kamboja atas kemauannya sendiri. Menurut keterangan polisi, Rizky tidak menunjukkan tanda-tanda korban kekerasan atau eksploitasi. Bahkan pengakuan terhadap pihak yang berwenang dinilai tidak konsisten. Gubernur Jawa Barat KDM Kang Deddy Mulyadi pun angkat bicara, menyebut bahwa Rizky Nur ini hanya ingin mencari pengalaman dan pekerjaan di luar negeri. Kondisi dari Rizky Nur sekarang di Kamboja, kondisinya aman-aman saja. Dia akan dipulangkan ke Indonesia oleh pihak yang berwenang. Kesalahan dari seorang Rizky Nur kalau memang dia berbohong. Yang pertama sangat fatal, berbohong kepada orang tuanya. 2 kali berbohong kepada orang tuanya. Yang pertama, saat dia izin untuk berangkat, dia berbohong bahwa ia ingin ikut seleksi sepak bola di Medan. Yang kedua, dia berbohong bahwa dia merupakan korban penipuan dan kondisi sekarang dia di Kamboja sedang sangat tidak baik-baik saja.
Itu yang sangat fatal. Kesimpulannya, sangat disayangkan Rizky Nuril ini membohongi orang tuanya dan keluarganya sendiri. Atau bisa saja dia tidak berbohong, tapi ada sesuatu yang menekan dia, apa itu dari perusahaannya tempat kerja atau orang-orang lain, sehingga dia tidak berkata jujur apa yang sebenarnya terjadi. Kisah Rizky menjadi pelajaran bagi kita semua. Di era digital, tawaran kerja bisa datang dari mana saja. Yang sangat disayangkan ada tawaran kerja palsu. Banyak anak muda yang tergiur dengan janji gaji besar. Ujung-ujungnya mereka menjadi korban TPPO. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you next time. Bye.